Terus hari ini kita merayakan Ekaristi Minggu Paskah yang keempat yang juga adalah Minggu Panggilan Sedunia. Dan tadi ada perarakan Suster Cilik, Romo Cilik, dan Uskup Cilik yang sudah mewakili perarakan Romo dari sakristi. Iya, jadi untuk kita bersama-sama dalam Minggu Panggilan ini berdoa untuk panggilan khusus menjadi imam, biarawan dan biarawati untuk pengembalaan, untuk pelayanan di tengah-tengah gereja. Karena Yesus Kristus mempercayakan tugas pengembalaan itu kepada para rasul, kepada kita semua untuk melanjutkan karya keselamatan Allah di tengah-tengah dunia ini, untuk sungguh-sungguh menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah, untuk cinta kasih itu sendiri, sehingga kita sesungguhnya dipanggil untuk menjadi gembala satu dengan yang lain, sebagaimana Yesus menyatakan dirinya adalah gembala yang baik, dan gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya, dan gembala yang baik itu sungguh-sungguh mencintai domba-dombanya, sehingga kita satu dengan yang lain menjadi gembala, yaitu untuk menaruh cinta kasih satu dengan yang lain. Tetapi ya tentu secara khusus panggilan untuk pengembalaan itu menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan memberi kesempatan kepada suster untuk men-sharingkan pengalaman panggilannya. Saya panggil Suster Natalia, PIC. Silakan suster untuk men-sharingkan pengalaman panggilannya. Para romo, para suster, khususnya Romo Made, suster yang beneran maupun yang belum ya, kita tunggu nanti Romo Cilik, suster Cilik ya, nanti menjadi suster pengganti Romo Made dan suster-suster yang ada di sana. Terima kasih kepada Romo Made yang sudah memanggil saya untuk bersering di sini. Selamat pagi, shalom. Ya. Memperkenalkan diri, saya Suster Natalia, PIJ, tadi sudah disebut oleh Romo. Saat ini saya bertugas di SMA Katolik Sang Timur, Paroki Maria Bunda Karmel. Saya adalah Suster Sang Timur, ya mungkin ibu bapak belum pernah lihat suster pakai baju begini, sudah pernah lihat? Sudah ya, mungkin di antara yang hadir di sini ada anak murid saya. Ya. Baik, ibu bapak yang terkasih, sejarah panggilan saya itu kalau diceritakan, diseringkan 10 menit, 15 menit itu tidak cukup. Karena saya sudah menjalaninya menjadi suster Sang Timur lebih dari 30 tahun. Ya, sudah lama ya. Saya sudah medior ya. Saya berasal dari Paroki Maria Tak Bernoda Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta ya. Saya dibesarkan dalam keluarga yang banyak laki-lakinya. Saya putri satu-satunya dari 6 saudara. Saya punya adik laki-laki 1, punya kakak laki-laki 4. Jadi bayangkan ibu bapak, keluarga Katolik yang memiliki banyak anak ya. Satu-satunya saya yang perempuan. Meminta izin kepada orang tua untuk jadi suster, wah pasti ya tidak mudah. Dan saya itu tidak pernah punya cita-cita menjadi suster. Sejak kecil sampai remaja tidak pernah punya cita-cita. Ya, saya jadi suster itu
pertama kali hanya ikut-ikutan karena saya diajak oleh teman saya waktu SMA. Lalu ya iseng-iseng saja, saya diajak lalu diminta untuk mempersiapkan persyaratannya. Ya, ada surat baptis, ada surat rekomendasi dari pastor paroki, ya seperti itu. Lalu yang paling akhir adalah surat izin dari orang tua. Nah ini memerlukan perjuangan yang tidak mudah. Keluarga saya itu rajin berdoa kepada Bunda Maria. Orang tua saya setiap hari berdoa untuk panggilan karena di tetangga itu ada keluarga yang anaknya itu perempuan semua, 5 itu perempuan semua. Dan didoakan oleh bapak saya itu supaya salah satu dari anak mereka itu, keluarga itu menjadi suster. Tapi ditunggu-tunggu sampai saat ini tidak ada ya. Kemudian ketika saya harus menyampaikan niat-niat saya pada orang tua itu saya pendam dulu, saya ulur-ulur dulu. Nah, pada waktu itu ada pendaftaran perawat di salah satu rumah sakit di Kulon Progo. Nah, saya juga ikut-ikutan saja, diajak teman-teman saya itu, ayo deh ikut daftar jadi perawat, siapa tahu nanti diterima. Nah, pendaftaran pertama itu ada 100 teman-teman saya ya dari SMA Sanjaya 14 itu. Ya, ada tes pertama, tes awal itu biologi, kimia dan anatomi. Itu saya lolos ya, lolos. Bersama 60 teman saya itu lolos di tahap pertama. Kemudian seminggu berikutnya itu dipanggil untuk wawancara. Ya, dipanggil untuk wawancara, dari 60 itu yang mewawancarai adalah dokter dan suster. Ini suster beneran bukan suster perawat ya. Ketika ditanya, ya namanya siapa, rumahnya di mana, cita-citanya apa. Nah, ketika ditanya cita-cita, saya menjawab tanpa sadar, tanpa saya pikir, saya mau menjadi biarawati. Nah, setelah saya menjawab, saya kaget sendiri. Loh, padahal saya tidak pernah punya cita-cita loh, jadi biarawati. Kok tadi ketika ditanya oleh susternya sama dokternya kok pengen jadi biarawati. Nah, itu lewat saja. Setelah mempersiapkan semuanya dan saya harus minta izin kepada orang tua, itu paling berat bagi saya. Karena ketika saya rasan-rasan itu omong-omong gitu loh, omong-omong, Pak bagaimana deh kalau saya jadi suster itu? Ya nggak usah jadi suster, nanti nggak ada penerusnya katanya begitu. Padahal saya punya 5 saudara laki-laki, nanti kalau menikah kan mereka juga punya keturunan ya seperti itu. Tapi mereka orang tua saya kurang menyetujui dan kakak-kakak saya juga tidak mengizinkan waktu itu. Maka karena saya diajak oleh teman saya, maka saya cari cara yang tepat. Biasanya kalau di SMA itu, kalau ada ulangan-ulangan, hasil ulangan biasanya minta tanda tangan orang tua. Nah, ini saya mengambil kesempatan waktu itu pagi-pagi, ya, pagi-pagi saya sudah menyiapkan lembaran yang sudah saya tulis untuk izin orang tua. Saya melihat kok bapak saya belum bangun, lalu saya wirawiri di depan kamarnya kok noleh-noleh kok belum bangun, akhirnya saya membangunkan. Pak bangun, saya minta tanda tangan. Ya. Ayah saya bangun dengan penglihatan yang masih belum jelas apa yang ada di lembaran itu. Mungkin dipikirnya itu seperti biasa ya, tanda tangan kertas ulangan dari sekolah itu biasanya. Ya saya sambil deg-degan, ayo Pak tanda tangan, ayo Pak, Tuhan tolong Bapak saya tanda tangan ya. Akhirnya deg-degan saya berhenti ya ketika
bapak saya sudah mulai membubuhkan tanda tangan. Puji Tuhan ya, batin saya. Nah, ketika saya sudah mengumpulkan persyaratan menjadi suster Sang Timur, karena guru saya dulu suster Sang Timur, ya suster saya senang sekali. Meskipun keluarga saya itu belum tahu kalau saya mau jadi suster. Seminggu kemudian, keluarga saya didatangi oleh 3 suster, berbondong-bondong lewat. Nah, kebetulan bapak saya, ibu saya, kakak saya ada di teras depan rumah. Lalu melihat, tuh kok ada ketebang-ketebang, istilah Jawanya itu. Berbondong-bondong ada 3 suster yang datang, yang jalan. Orang tua sembari menunggu, itu mau kemana ya susternya? Ternyata susternya belok ke rumah kami. Ya sudah, sembari kaget-kaget, orang tua mempersilahkan suster Sang Timur itu. Omong punya omong, lalu suster itu menyampaikan bahwa Bapak terima kasih bahwa Bapak telah mengizinkan putrinya untuk menjadi suster Sang Timur, maka saya datang untuk melamar. Lah, bapak saya kaget sekali, kapan? Loh, ada kok nggak pernah bilang, katanya gitu ya. Artinya kalau saya bilang terus terang, pasti tidak boleh ya, kakak saya juga tidak mengizinkan, orang tua juga tidak, maka saya mencari cara yang kurang baik itu. Tapi itu mungkin saya dapat bisikan dari Tuhan seperti itu, ya. Semoga itu bisikan, ya. Setelah saya memutuskan untuk menjadi suster Sang Timur, saya bersama 12 teman saya dari berbagai daerah dan juga ada teman saya dari SMA ikut serta. Pertama kali masuk di Sang Timur Sentul itu tempat aspiran ya, calon aspiran begitu. Lalu saya harus beradaptasi bagaimana kehidupan para suster itu seperti apa. Ternyata bangunnya pagi-pagi. Saya waktu itu nggak bisa bangun, jam 4 sudah bangun. Kalau di rumah kan jam 6 juga baru bangun. Ya itu perjuangan yang pertama. Lalu saya berpikir, wah kalau seperti ini saya nggak jadi saja. Ya karena kok harus bangun pagi-pagi, berdoanya lama sekali di kapel itu. Apa sih yang didoakan tuh? Sampai buku Madha Bakti itu saya doakan semua. Oh ya nggak selesai-selesai, nah begitu. Jadi ibu bapak perjalanan saya itu panjang sekali, ya. Tetapi ternyata itu Tuhan yang memanggil saya dengan cara seperti itu. Saya berbohong kepada orang tua, ya mungkin adik-adik atau remaja nggak usah ditiru itu ya, ya bohong itu ya. Tapi itu ternyata memang Tuhan memanggil saya itu secara misteri. Saya akhirnya masuk menjadi suster Sang Timur, itu pembinaan awalnya di Malang, Jawa Timur. Itu selama beberapa tahun dari postulan, novis, junior, akhirnya sampai sekarang. Banyak suka duka saya alami dalam kehidupan bersama para perempuan ya, karena saya nggak pernah hidup dengan perempuan-perempuan. Ternyata di susteran itu kan suster semua ya, tidak ada laki-lakinya. Jadi saya harus belajar hidup bersama putri-putri itu ya, yang berbeda sekali dengan pemikiran laki-laki ya. Kalau yang perempuan itu kan apa ya, kalau ngomong itu tidak langsung spontan atau langsung yang sebenarnya itu enggak, tapi harus mikir-mikir, oh nanti tersinggung oh enggak ya. Kalau laki-laki enggak. Dan itu rupa-rupanya nitis ya pada saya. Kalau saya berbicara ya sudah enggak tak pikir ya. Jadi Tuhan itu ternyata memanggil saya dengan cara seperti itu. Ikut Tuhan Yesus memang tidak mudah ya, dikatakan mudah ya sukar, dikatakan sukar ya mudah, ya itu gampang-gampang susah. Tetapi ketika saya masuk menjadi suster Sang Timur dengan cara hidup yang seperti itu, kok sepertinya cocok. Lalu saya merasa bahwa oh ternyata Tuhan menghendaki saya untuk menjadi suster Sang Timur. Suka dan duka saya jalani bersama teman-teman.
Lalu setiap bulannya diminta untuk menulis surat kepada orang tua. Saya menulis surat, kemudian seminggu kemudian itu ada balasan dari orang tua. Orang tua masih tetap mengharapkan dengan jawaban begini, "No atau Nduk, kamu kalau tidak kerasan pulang." Nah itu jadi ya kalau tidak kerasan pulang. Justru ketika ayah saya, lalu kakak saya kemudian mengatakan, "Dek, kalau kamu nggak kerasan pulang saja, nggak usah ditahan-tahan." Dengan jawaban seperti itu justru saya ditantang. Benarkah Tuhan itu memanggil saya? Maka benar juga, sampai saat ini saya dikehendaki oleh Allah untuk menghayati spiritualitas kongregasi Sang Timur Manete Inme. Yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku, maka setiap hari saya tidak pernah lepas dari yang namanya medali ini, Manete Inme. Pendiri kongregasi Sang Timur adalah Beata Clarave yang telah mewariskan hidup di hadirat Allah Manete Inme. Ibu bapak yang terkasih, memang kalau diceritakan panjang sekali ya, tetapi intinya bahwa ibu bapak kalau punya putra putri itu tidak usah pelit. Ya, kalau punya cita-cita jadi suster atau jadi romo. Ya, sekarang ini ada romo cilik, suster cilik, itu harapan ke depan sebagaimana romo tadi menyampaikan, menjadi penggantinya, penerusnya kita ya. Jadi ibu bapak yang putra putrinya jadi romo suster kecil ini, apakah ada hadir di sini? Hadir ya? Kalau hadir, tolong dipersembahkan kepada Tuhan supaya gereja ini nanti semakin banyak untuk yang bisa melayani. Nah, begitu. Kemudian yang paling akhir aja. Jadi saya tidak pernah, sekarang saya sudah mantep untuk menjadi suster Sang Timur. Ya, tiba tangi cekelanku Gusti, itu bahasa Jawa. Jadi jatuh bangun peganganku adalah Tuhan. Menjadi ibu, menjadi bapak dalam keluarga juga ada persoalan. Menjadi imam seperti Romo Made juga ada permasalahan. Menjadi suster seperti saya, seperti suster juga ada permasalahan sendiri. Tetapi yakin dan percaya karena Tuhan yang memanggil, maka Tuhan akan memberikan solusi ketika kita mengalami persoalan. Jadi ibu bapak tidak usah merasa bagaimana, izinkan ya nanti kalau ada yang berniat putra-putrinya untuk masuk seminari atau mau masuk jadi suster Sang Timur. Nah, nanti kalau yang mau jadi suster Sang Timur silakan datang ya ke Kemanggisan, ke Sang Timur, di sana kompleks sekolah juga. Kebetulan saya sekarang jadi kepala sekolah SMA Katolik Sang Timur. Jadi nanti silakan yang mau jadi suster boleh live in di sana. Ya, begitu ya, Bu Bapak sekalian terkasih. Perjalanan saya juga masih panjang, maka saya juga mohon doa ya supaya saya tetap setia sampai akhir hayat, dan juga mohon panggilan baru bagi kongregasi Sang Timur khususnya dari Paroki Santo Andreas Kedoya. Amin. Ya, terima kasih. Saya akan mengakhiri sharing saya dengan sebuah lagu. Lagunya nanti kalau bisa ikut bersama-sama ya. Lagunya ini, Kau Telah Memanggilku. Ya mungkin organsinya bisa iringi. Lagunya seperti ini kira-kira ya. Kau telah memanggilku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Bersama-sama. Kau
Demikian yang dapat saya sharingkan. Terima kasih dan umat. Tuhan memberkati. Iya baik, terima kasih Suster Natalia PIC yang sudah men-sharingkan pengalaman panggilannya. Dan umat yang terkasih, mari kita berdiri, kita menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang kami dari Roh Kudus dan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut tepat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang menuntut orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus Gembala baik menghendaki kita